Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di video ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai materi komunikasi massa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kelompok kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Angelina Febianti Daro sebagai pemateri pertama, Fanny Fasya Frederica Ragarjara sebagai pemateri yang kedua, Indah Aurelia Talo sebagai operator slide sekaligus pembuat slide, Merlin Padakamalo sebagai pemateri yang ketiga, Nova Dilamalia Robo sebagai moderator, Cecilia Leoni Sinaraja sebagai pemateri yang keempat, dan Stevi Sania Falukas sebagai pemateri yang kelima. Kami akan mempresentasikan mengenai komponen komunikasi massa dari media massa yang kami pilih, yaitu media online. Dan juga kami akan mempresentasikan unsur hierarki yang paling berpengaruh terhadap konten atau isi berita yang telah kami pilih dari berita media online CNN Indonesia. Topik pertama yaitu analisis komponen media online akan dimulai dari pemateri kita yang pertama, Kak Angelina Daro. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama ada analisis media online. Analisis media online ini dibagi atas beberapa. Yang pertama ada sumber atau komunikator. Nah, komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Nah, sumber-sumber komunikator ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada website, forum, sosial media, dan blog yang terpercaya. Yang kedua ada pesan atau isi media. Pesan atau isi media adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet yang berisikan pesan bersifat terkini. Selain menggunakan teks, juga disertakan dengan gambar atau foto, serta suara dan video. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Angel yang sudah mempresentasikan kepada kita komponen yang pertama dan yang kedua, yaitu sumber atau komunikator dan juga pesan atau isi media. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari Kak Fani tentang proses dari media online. Silahkan Kak Fani. Baik, terima kasih. Komponen yang ketiga adalah proses. Dalam komponen ini, proses yang paling utama adalah mengalirnya pesan. Dalam media online, pesan disampaikan satu arah kepada halayak melalui website atau platform online. Komponen proses ini juga mempunyai dua seleksi. Yang pertama adalah encoding, yaitu berita disampaikan dalam bentuk yang singkat dengan bahasa yang efektif sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan. Seleksi yang kedua adalah decoding. Dalam seleksi ini, halayak dapat memberikan respon yang beragam setelah melihat berita yang dikutip dalam platform tersebut. Proses penyebaran dalam media online ini pada dasarnya terjadi sangat cepat dibantu dengan koneksi internet yang baik. Hal ini menjadikan media online khususnya website sebagai sumber informasi terkini yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Fani yang sudah menjelaskan proses yaitu komponen ketiga dari media online. Selanjutnya kita akan mendengarkan komponen keempat dan kelima yaitu gangguan dan juga komunikan yang akan dibawakan oleh Kak Merlin. Silakan Kak Merlin. Di sini saya akan menjelaskan gangguan dan komunikan. Di sini gangguan adalah satu hal, getaran, atau gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam bagian komunikasi.
Gangguan mengakibatkan perbedaan selang pesan yang diterima oleh penerima atau receiver dengan pesan yang dikirimkan oleh sumber atau source. Gangguan memiliki dua jenis, yaitu gangguan teknis dan gangguan semantik. Di sini gangguan teknis adalah suatu bentuk gagasan yang berhubungan dengan penggunaan alat yang digunakan sumber, penguasaan alat yang digunakan sumber, dan kemampuan sumber dalam menggunakan media yang digunakan dalam menyampaikan materi sehingga dapat mempengaruhi orang dalam menyerap materi yang diberikan. Contoh gangguan teknis yang sering terjadi adalah koneksi internet yang lama, iklan yang sering muncul, platform online yang mengalami damage atau error dari pusat, dan sebagainya. Sedangkan gangguan semantik atau bisa juga disebut dengan gangguan antropologis adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik ini berasal dari berita yang menimbulkan perbedaan opini setiap orang. Yang kelima yaitu komunikan. Komunikan berasal dari berbagai kalangan karena media online mudah diakses. Komunikan sendiri itu adalah orang yang menerima pesan. Jadi dalam media online, tidak ada batasan untuk siapapun dapat mengakses berita atau apapun dalam media online. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Kak Merlin yang sudah mempresentasikan kepada kita komponen gangguan dan komponen komunikan dari media online. Sekarang kita akan melanjutkan pada komponen efek dan komponen feedback yang akan dipresentasikan oleh Kak Leoni. Silakan Kak Leoni. Terima kasih. Setelah berita tersampaikan kepada komunikan, selanjutnya akan ada efek dan juga feedback. Efek yang akan kita bahas di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, dampak kognitif. Artinya, halayak atau kita sebagai komunikan menjadi lebih tahu tentang isu-isu terkini. Dengan adanya alat bantu berupa handphone dan alat elektronik yang memadai lainnya, dampak kognitif ini akan semakin terasa. Kedua, dampak afektif. Dampak ini berarti halayak membaca dan menyebarkan berita agar diketahui oleh banyak orang. Penyebaran berita ini bisa melalui media sosial dan juga secara langsung. Namun penyebaran melalui media sosial akan lebih terasa dampaknya. Dampak ketiga yaitu dampak atas perilaku. Halayak meninggalkan komentar di berbagai platform dan juga secara langsung berdiskusi dengan orang sekitar yang mengetahui berita tersebut. Dampak ini lebih terasa di media sosial, di mana halayak lebih cekatan dalam menyampaikan isi pikirannya. Selanjutnya, feedback. Feedback adalah balasan yang dikirimkan komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan dari sang komunikator. Dalam media siber, halayak memberi feedback berupa komentar pada platform media berita atau media sosial. Komentar tidak hanya menimbulkan pro, tetapi juga kontra. Feedback ini juga berupa likes di postingan media sosial. Selain melalui media siber, feedback juga dapat dilakukan secara langsung jika terdapat lebih dari satu individu yang membaca berita di saat bersamaan. Terima kasih. Berikut merupakan contoh feedback yang diambil dari akun Instagram CNN Indonesia. Baik, terima kasih buat Kak Leoni yang sudah mempresentasikan kepada kita mengenai 2 komponen terakhir dari media online, yaitu efek dan juga feedback. Selanjutnya, kita akan membahas topik kedua, yaitu menganalisis unsur hierarki mana yang paling mempengaruhi konten atau isi berita yang akan dibawakan oleh Kak Stevi. Silakan Kak Stevi. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua adalah analisis berdasarkan influence in the hierarchical model. Next, Kak.
Nah, berikut ini berita yang kami pilih melalui media online dari website CNN Indonesia dengan judul berita, Tim Badminton Indonesia sedih tak ditemani merah putih. Next, Kak. Schumacher dan Riese mengklasifikasikan hierarki ke dalam 5 unsur, yaitu individu, rutinitas media, organisasi media, mediasi pesan, dan sistem sosial. Individu adalah yang tidak lain sebagai pelaku media. Rutinitas media adalah kebiasaan semua media dalam pengemasan dari sebuah berita. Mediasi pesan adalah institusi sosial yang bekerja dari luar organisasi media. Media adalah institusi sosial yang terhubung dengan kelembagaan sosial lain yang memiliki kuasa tertentu. Sistem sosial Schumacher dan Riese meletakkan sistem sosial sebagai struktur yang menghubungkan antara masyarakat secara umum dengan institusi yang diciptakan masyarakat itu sendiri. Dari 5 unsur di atas, setelah kami analisis, unsur yang paling berpengaruh sesuai dengan isi berita adalah organisasi media. Karena organisasi media ini adalah unsur yang sesuai dengan isi berita di atas, mengenai dunia olahraga yang baru-baru ini hangat diperbincangkan, organisasi media ini adalah organisasi yang menempati posisi paling dominan dalam mekanisme mediasi pesan. Individu pekerja media dan rutinitas tunduk pada struktur dan kebijakan organisasi yang merangkum mereka. Sesuai dengan website CNN Indonesia, melalui berita di atas, bagaimana CNN menyajikan berita dengan begitu baik melalui media online. Hierarki pada unsur organisasi media adalah tingkatan yang dimana pemegang organisasi tertinggi suatu media dipegang oleh pemilik media, dalam hal ini media online CNN Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Stevi yang sudah menjelaskan tentang kelima unsur hierarki dan tingkatan organisasi media sebagai unsur hierarki yang paling mempengaruhi berita dari CNN Indonesia dengan judul Tim Badminton Indonesia sedih tak ditemani merah putih. Sekian presentasi materi komunikasi massa dari kami kelompok 8. Terima kasih kepada kelima teman kami yang sudah mempresentasikan mengenai materi komunikasi massa, menganalisis komponen dan unsur hierarki yang paling berpengaruh terhadap konten atau isi berita yang ada di media online CNN Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pengucapan dan penulisan kata. Terima kasih semuanya.